Mengapa aku hidup di bumi ini? Untuk apa aku hidup? Apakah hidupku berakhir ketika berakhir di bumi ini? Atau ada dunia lain? Banyak orang yang sangat penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Meskipun Tuhan telah memberikan jawaban atas semua pertanyaan kita melalui Alkitab, umat manusia tidak dapat bertemu dengan dunia yang kekal karena mereka tidak menerima firman Tuhan. Hari ini, bersama-sama dengan kalian, saya ingin memeriksa firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memulihkan pohon kehidupan yang telah hilang di Taman Eden. Mari kita lihat kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Apa yang harus kita lakukan? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Apa yang harus kita rebut sebagai hasil dari pertandingan? Apa yang Tuhan ingin kita rebut dengan pertandingan melawan kekuatan roh jahat, segala macam godaan, pikiran jahat, kebiasaan buruk di hati kita, dan bahkan pertandingan dengan diri kita sendiri? Dia ingin kita merebut hidup yang kekal. Mari kita buka Matius pasal 13. Mari kita lihat ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan. Apa yang akan dia ucapkan? Tuhan telah menyatakan bahwa tujuan akhir dari iman kita adalah hidup yang kekal. Semua hal ini telah tersembunyi sejak penciptaan dunia. Lalu, hari ini, di manakah kita harus mulai mencari rahasia hidup yang kekal, yaitu kebenaran pohon kehidupan? Karena itu tersembunyi sejak penciptaan dunia, bukankah kita harus memeriksa sejarah penciptaan? Di antara 66 kitab dalam Alkitab, mari kita pergi ke kitab Kejadian yang berisi sejarah penciptaan dan mencari tahu apa yang tersembunyi sejak penciptaan dunia, sehingga kita dapat menerima berkat hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada kita. Dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menciptakan Taman Eden untuk umat manusia dan di sana, Dia mengaruniakan buah yang berharga dari pohon kehidupan yang menopang kehidupan manusia. Mari kita lihat pasal 2 ayat 8. Kejadian pasal 2 ayat 8. Dalam pasal 2 ayat 8, tertulis, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta, apalagi yang ada di sana, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada pohon kehidupan, yang menjamin dan memberi kita hidup yang kekal. Dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ditempatkan di sana juga. Mari kita lanjutkan membaca ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Apa yang tidak boleh kita makan? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di antara banyak pohon yang diciptakan, mari kita temukan kehendak Tuhan yang tersembunyi. Melalui pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata, kamu bebas makan dari pohon apa saja di taman ini, tetapi tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Akan tetapi, jika kita melihat Kejadian pasal 3, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa dicobai oleh ular, mereka akhirnya memakannya. Mari kita lihat pasal 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dengan cara ini, Adam dan Hawa akhirnya menjangkau pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan melanggar hukum Tuhan yang tegas. Jadi, dosa dan kematian dibawa ke atas seluruh umat manusia. Semua umat manusia terperangkap di bawah kematian semacam ini. Lalu, apakah benar-benar tidak ada cara bagi mereka untuk hidup selamanya? Ada pepatah, di mana ada masalah, di situ ada jalan keluar. Meskipun mereka makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan membuka jalan bagi kehidupan. Bagian yang penting tersembunyi dalam Kejadian pasal ayat 22. Mari kita lihat ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Apa yang akan menjadi hasilnya? Yang penting di sini adalah bahwa ketika dimakan, ciri khas pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah kematian. Dan ketika dimakan, ciri khas pohon kehidupan adalah hidup yang kekal. Kedua pohon ini memiliki ciri khas yang berlawanan. Sementara satunya dapat dilihat sebagai racun, yang lain akan memberikan hidup yang kekal jika dimakan. Dengan memeriksa ciri khas mereka dalam Kejadian pasal 3, kita dapat menemukan kebenaran dalam firman Tuhan.